Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di Rijak Kusma ini channel yang biasa membahas tentang kisah nyata kewajiban sedekah. Dan doakan saya mulai saat ini rutin ngupload video tentang kewajiban sedekah ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah nyata yang dihadapi oleh seseorang yang sangat luar biasa sekali. Tentu saja berhubungan dengan sedekah karena topik saya adalah tentang kewajiban sedekah. Tokoh yang luar biasa ini adalah kita tidak pernah kepikiran bahwa dia bisa dimampukan oleh Allah membuat seperti yang terjadi ini. Beliau adalah Mas Aditya Prayoga yang merupakan adalah founder dari Rumah Makan Gratis. Rumah Makan Gratis yang beliau gawangi, yang beliau miliki ini adalah sudah mempunyai 3 cabang, itu Cilang di Bogor, di Pasar Minggu, yang satu lagi di daerah, aduh aku lupa deh, pokoknya 3 lah dia pernah bilang ya. Dan saya nonton video beliau ini di berbagai macam sumber, ada dari Tengku Wisnu channel, di Sudin Sungkar, pokoknya banyak deh. Pada akhirnya saya menangkap sebuah manfaat, apa ya, pada akhirnya saya mengerti dan paham bahwa seseorang yang bersedekah itu dia tidak perlu dia kaya terlebih dahulu, dia tidak perlu dia mampu terlebih dahulu, dan yang perlu diperhatikan oleh orang yang memang ingin bersedekah adalah niatnya dan keinginan untuk bersedekah, seperti yang dialami oleh Mas Aditya ini. Awal mulanya beliau mendirikan rumah makan gratis ini, awal mulanya konsepnya seperti ini. Mas Aditya ini sudah berkeluarga dan mempunyai, kalau nggak salah itu 2 orang anak ya, 2 orang atau 1 orang lah. Beliau sudah menikah dan tinggal di rumah kontrakan. Pekerjaan beliau sehari-hari ini adalah menjual semacam alat, apa ya, pokoknya di depan masjid gitu kan ada dijual peralatan-peralatan ibadah sama alat mengaji gitu dah, nah dijual. Terus Mas Yoga ini pernah juga bercerita bahwa dalam sehari pernah tidak ada yang laku dari barang-barang barang dagangannya ini. Kalau tidak ada yang laku dari barang dagangannya ini, otomatis dia nggak makan dong satu keluarga pada hari itu. Tapi yang dilakukan oleh Mas Prayoga adalah yang sangat luar biasa sekali, dan ini titik balik mengubah nasib beliau dan keluarganya. Jadi di dekat rumah Mas Prayoga ini tinggallah seorang nenek-nenek, dia sakitnya itu kakinya ini bermasalah, kayak apa ya, harusnya dioperasi gitu, tapi karena nggak ada biaya jadi nggak bisa, dan nenek ini nggak bisa berjalan. Yang dilakukan oleh Mas Prayoga adalah setiap mereka dapat rezeki nih, keluarganya dapat rezeki, kan dia masak tuh. Jadi masakannya dia tuh dilebihkan untuk si nenek ini, untuk makan pagi, siang, dan malam. Bayangkan teman-teman, dengan seseorang yang punya keluarga nih, tinggal di rumah kontrakan, punya anak dan istri yang harus diberi makan, penghasilannya kadang-kadang sehari tidak ada, tapi dia juga memikirkan tetangganya dia yang udah tua lanjut usia gitu, yang tidak punya keluarga, yang harus diberi makan, dan dia merasa bertanggung jawab gitu teman-teman. Jadi pada satu hari Mas Prayoga ini tidak punya penghasilan sama sekali, otomatis tidak ada uang untuk beli makan, dan dia bilang di rumahnya juga tidak ada stok nasi, beras, atau apa yang harus dimakan pada malam hari itu. Jadi sebelum pulang ke rumah, dia dulu habis dia kan jualan di masjid gitu. Di masjid tersebut habis maghrib itu ada semacam ceramah gitulah ya, ceramah agama gitu sampai waktu isya. Pada saat ceramah agama ini berlangsung, uh, terus pada akhirnya diberikanlah cemilan, tapi cemilannya itu berupa pisang gitu, berupa pisang. Terus Mas Prayoga ini sendiri kan belum makan, dia pergilah ke rumahnya, ternyata di rumahnya itu cuma ada nasi aja, dan istri dan anaknya belum makan, cuma ada nasi dan pisang. Terus dia bertanya nih kepada istrinya, si nenek udah makan belum? Jadi dia panggil tetangganya lanjut usia itu nenek ya, si nenek udah makan belum? Belum ya. Dibawalah nasi ini sama pisang itu, diberikanlah kepada si nenek itu, dan si nenek itu dia tetap makan walaupun dia makan nasi pakai pisang dan lauknya pisang itu. Teman-teman bayangin ya gimana itu keadaannya, aduh tersentuh banget. Jadi setelah itu, besoknya keajaiban menimpa Mas Aditya ini adalah dia kan jualan gitu di masjid, entah dari mana orang ini, ternyata dia memborong dagangan Mas Aditya, malah dia memesan alat yang untuk obat ngaji gitu loh, kan ada tuh alatnya semacam speaker gitu ya, ntar ngaji 30 juz kan kita dengerin. Dan orang tersebut memesan alat tersebut kepada Mas Aditya sebanyak 1000 paket
Dan bayangin teman-teman, dia 1000 paket, dia sendiri juga kaget. Selama berjualan ini belum pernah juga orang yang beli 1000 paket. Dan Mas Aditya juga berpikir nih, dia berkata begitu ya, saya nonton di YouTube-nya, buat apalah orang ini membeli sampai 1000 paket ya, itu kan kalau bukan Allah yang menggerakkan hatinya itu tidak mungkin terjadi. Jadi setelah ditanya sama Mas Adit ini, dia juga heran ya. Terus orang tersebut bilang ini, saya mau sedekahkan lagi ke panti asuhan, ke pesantren. Oh jadi nanti dia sedekahkan lagi itu loh. Bayangin teman-teman, yang pada kemarin malam itu dia sama istrinya nggak makan, dan nasi dan pisang yang dia dapat tuh dia berikan kepada nenek itu, dan Allah tidak diam aja, dia langsung membalas keikhlasan Mas Aditya ini. Besoknya langsung dagangannya dipesan 1000 paket gitu loh, 1000 piece, dan itu tentu saja untungnya tidak sedikit gitu lah. Sejak saat itu Mas Aditya masih menyisihkan uangnya terus dan memberi makan si neneknya ini ya, si nenek sebelah rumahnya itu. Kemudian dari uang tabungannya itu, dia di rumahnya juga awal mulanya dia punya uang 500.000. Terus dia ini keluarkan dispenser, terus dia beli semacam kopi atau gula, teh gitu ya. Dia taruh di depan rumahnya. Rumahnya kan kontrakan tuh, dia taruh di depan rumahnya. Kan kenapa dia melakukan itu? Karena sebelumnya dia melihat banyak sekali orang yang berlalu lalang di depan rumahnya itu adalah pemulung, terus pemulung banyak banget, pokoknya banyak banget lah orang yang berlalu lalang di rumahnya itu yang kelihatannya kurang mampu. Jadi dia minta tolong kepada istrinya untuk mengeluarkan itu, dan istrinya kaget, kenapa? Yaudah kita keluarkan aja. Jadi uang 500.000 itu dia modalin untuk beli gula, teh, kopi, sama minum-minuman yang lainnya. Jadi dibilang ini gratis, siapa saja boleh minum. Setiap pemulung, siapa aja yang lewat lah yang haus, dia minum di sana, di tempat Mas Prayoga itu. Dan bayangkan teman-teman, seorang yang punya penghasilan terbatas dan dia hanya ngontak, dia bisa berpikiran seperti itu ya. Kalau bukan Allah yang menggerakkan hatinya, itu tidak terjadi gitu. Dan kita berharap Allah akan menggerakkan hati kita untuk rajin bersedekah. Kemudian setelah itu berlangsung agak lama ya, disediakan minuman gratis itu, nggak lama kemudian dia dari masjid kan dia tetap jualan peralatan sholat sama alat baca Al-Quran gitu ya. Terus dia dapat sumbangan dari jamaah di situ sebesar 500.000. Terus jamaahnya bilang ini, ambillah uang 500.000 ini untuk kamu, tuh kebutuhan kamu sehari-hari gitu. Terus si Mas Aditya ini tidak langsung bilang, oh alhamdulillah terima kasih, saya memang membutuhkan. Dia tidak bilang begitu. Dia bilang kepada yang bapak-bapak yang dia tidak kenal sama sekali ini, bilang ini, bagaimana kalau uang ini saya berikan kepada si nenek, saya berikan kepada si nenek yang ada di sebelah rumah saya, dan si nenek itu dia dalam keadaan sakit dan harusnya dibawa berobat ke rumah sakit karena tidak ada uang ya, begitu terlantar hidupnya. Ya udah terserah kamu. Dan malangnya adalah si nenek ini sebelum mendapatkan uang tersebut dia sudah meninggal dunia. Terus uang ini setelah si nenek itu meninggal dunia, uang ini yang 500.000 itu masih dipegang oleh sama Mas Adit dan tidak dia gunakan untuk kebutuhannya sehari-hari walaupun dia sangat butuh. Kemudian Mas Adit ini pergilah menemui si bapak itu di masjid yang pada saat itu ada gitu. Dia bilang, uang ini tidak jadi saya berikan kepada si nenek itu karena si nenek itu udah meninggal dunia. Terus kata si bapak ini yang punya uang 500.000 itu, udah kamu ambillah uang ini, kamu dipakailah untuk kehidupan kamu sehari-hari, pokoknya uang ini buat kamu deh. Kemudian uang 500.000 ini dibelikan oleh Mas Adit beras, sayur, peralatan masak gitu. Akhirnya dia bikin makan gratis gitu loh. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kan minuman gitu, sekarang dia makin dilebarkannya lagi. Dia ada nasi, ada sayur, terus mungkin lauk seadanya, tempe atau segala macam itulah ya, yang dengan uang 500.000 tadi ini. Iya banyak juga lah dia dapat. Terus uang 500.000 itu dan teman-teman tentu saja tahu kan, datanglah pemulung yang makan, terus pejalan kaki atau siapa aja yang butuh. Dia tidak membatasi siapa aja yang boleh makan di rumahnya itu, di rumah makan gratis itu siapa aja boleh. Terus itu bertahan cukup lama lah, yang pada akhirnya dia pindah dari kontrakan itu dan
eh, pemulung yang biasa makan di situ, dia bertanya, kok ini orang nggak pernah lagi buka makanan, buka rumahnya untuk makanan gitu loh. Ternyata setelah dia tahu, dia adalah udah pindah Mas Prayoga ini dari kontrakan tersebut. Kemudian pemulung-pemulung itu berinisiatif lah untuk patungan sesama mereka, akhirnya dapat Rp73.000 uang patungannya itu. Dan Mas Prayoga ini dia ketemu tuh di jalan, dia kan yang nanya nih, ini pindahnya kemana, akhirnya dia ketemuan, dia berikanlah uangnya itu kepada Mas Prayoga. Dan Mas Prayoga itu, Aditya Prayoga tuh, dia menangis, bagaimana bisa seorang pemulung yang penghasilannya terbatas, akhirnya dia patungan bisa dapat uang Rp73.000 biar bisa besok bikin rumah makan gratis lagi tuh. Dan Mas Adit waktu itu dia punya tabungan, dan tabungannya tuh dibeli motor, dan motornya itu baru berusia 3 hari. Iya, di motornya tuh cash dibelinya dan baru berusia 3 hari. Dan tahu teman-teman apa yang terjadi dengan motornya? Dia menjual motornya yang baru dimilikinya 3 hari tersebut. Dan Mas Adit bilang seumur hidup dia baru kali ini dia memiliki motor, naik motor yang punya dia sendiri, dan akhirnya cuma bertahan 3 hari. Uang penjualan motor itu dia gunakan untuk buka lagi rumah makan gratis, yang di tempat dia yang baru, yang akhirnya makin berkembang, makin gede sampai sekarang. Dan teman-teman, intinya adalah banyak sekali pengalaman Mas Adit pada saat dia membuka rumah makan gratis itu. Yang niat baik itu tidak selalu mudah, tidak selalu diterima baik oleh orang lain. Dia pernah juga bercerita, spanduk-spanduk dia tulisannya di depan gang-gang gitu kan, ada rumah makan gratis sini, alamatnya denah-denah gitu, pernah lah dirobek sama orang tadi kenal, dirusak itu pernah. Tapi dia tidak patah semangat, yang akhirnya dia mendapatkan sebuah ruang pendopo gitu yang bisa digunakan untuk siapa saja yang menggunakan itu tempat rumah makan gratis itu, akhirnya menjadi besar dan sekarang memiliki 3 cabang. Selain itu dia juga memiliki panti asuhan sendiri, panti asuhan anak yatim, yang katanya udah banyak banget, ratusan atau berapa lah santri-santri di sana ya. Terus sepanjang sejarah dia membuat rumah makan gratis ini, berbagi sharing atau pengalaman gini. Ada seorang ibu-ibu, dan ibu-ibu ini pada masa COVID ini juga ya, belum lama pada masa COVID ini, dan ibu-ibu ini cerita ke Mas Adit, Mas Adit buka rumah makan gratis, iya gini-gini, modalnya gimana? Modalnya dari Allah, pokoknya ada donatur gitu, pokoknya dari Allah. Tapi dia tidak menerima juga donatur tetap. Donatur tetap tuh gini, setiap bulan dia memberikan uang segini, enggak, dia nggak menerima gitu. Dia kalau ada donatur tetap tuh dia bilang ke ini, lebih baik sedekahkan ke ke masjid, ke pesantren, ke rumah yatim. Kalau di rumah makan gratis ini yang donatur itu sekarang ngasih besok enggak, jadi yang begitu-begitu aja gitu dia donaturnya. Balik lagi si ibu itu ya, jadi si ibu itu bilang, jadi punya rumah makan gratis, iya siapa aja makan, terserah siapa aja, mau kayak miskin, siapa aja yang pejalan kaki, siapa aja boleh makan, kata Mas Adit tuh kan. Terus si ibu tuh bilang ini, Mas Adit, saya punya suami, saat ini suami saya lagi sakit COVID-19, sudah seminggu nih di swab gitu kan, hasilnya positif terus. Ini ada uang saya nih 500.000, saya serahkan kepada Mas Adit, gunakanlah uang ini untuk beli makanan untuk rumah makan gratis Mas Adit itu, dan tolong doakan suami saya, nama suami saya ini gitu. Baiklah Bu, nanti saya doakan. Dipakailah sama Mas Adit uang ini 500.000 itu, dan digunakan untuk belanja kebutuhan untuk makan, telah sayur, beras, segala macam ya. Pokoknya dia dahulukan uang 500.000 ini untuk keperluan untuk masak besok itu. Jadi besoknya setiap pengunjung yang datang ke sana, Mas Adit bilang, tolong doain bapak ini ya, dia lagi sakit, tolong doain bapak ini, dia lagi sakit. Dan tahukah teman-teman apa yang terjadi? Besoknya si ibu ini sama si bapak itu, dia menemui Mas Adit, dibilang, Mas Adit, si bapak ini ngomong ya, saya selama seminggu di swab gitu hasilnya positif terus. Kemarin saya di swab hasilnya negatif, artinya adalah 1 hari setelah dia bersedekah 500.000 hasilnya negatif. Dan saya sangat senang sekali Mas Adit, dan saya tidak menyangka bakalan hasilnya negatif, karena saya udah pasrah gitulah, udah seminggu lebih positif. Di sini kita bisa garis bawahi bahwa sedekah itu nyata manfaatnya. Salah satunya adalah menolak bala dan menyembuhkan penyakit. Kemudian ya, Mas Adit ini pernah juga bercerita, dia mengalami sendiri begitu. Pada suatu hari Mas Adit ini dia merasakan badannya tidak enak sekali.
dia merasakan meriang, sakit kepala, flu, kerongkongannya sakit, batuk gitu loh. Pokoknya badannya rasanya udah luhu lantah gitu. Terus dia menduga-duga nih penyakitnya jangan-jangan ke arah sana ya. Terus dia apa ya istilahnya, isoman lah gitu, dia menyendiri gitu lah, tidak bergabung dulu sebelum dia melakukan swab gitu ya. Terus pokoknya yang ciri-cirinya itu mendekati ke arah penyakit COVID-19. Terus dia bikinlah di Facebooknya dia, saya lagi mengalami ini, saya lagi sakit, tolong doain ya teman-teman semoga saya cepat sembuh. Terus karena dia sudah banyak banget yang berjasa, tuh banyak lah orang yang mendoakannya, amin amin amin, semoga Mas Hadid cepat sembuh. Dan tahu, tapi saya belum periksa lah teman-teman, jadi saya nggak tahu nih keadaannya. Besok rencananya saya mau periksa, besok dia periksa lah ya, tes swab gitu ya, ke rumah sakit, pokoknya ke dokter yang ahli gitu. Dan tahu kan teman-teman apa hasilnya? Ternyata hasilnya negatif. Bayangkan teman-teman, yang kita duga, yang kita pikir itu pasti ke arah sana penyakitnya, ternyata tidak itu. Itulah keajaiban sedekahnya. Itulah sedekah menyembuhkan penyakit. Bagaimana kuasa Allah untuk membolak-balikan semua itu. Jadi kalau ada sebagian kita yang merasa, kenapa ya keluarga saya kurang harmonis, kenapa anak saya nakal sekali, kenapa saya sering ditimpa musibah kayak kemalingan, gini-gini segala macam, kenapa penyakit keluarga saya tidak sembuh-sembuh gitu loh. Mungkin dan sudah berobat kemana-mana. Mungkin ada kalanya ada patut teman-teman mencoba cara ini dengan cara bersedekah dan minta didoakan. Bagaimana menurut teman-teman? Ketemu dengan video saya berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.